bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Tapi bohong. Shalom, perkenalkan nama saya Evas Matthew dengan NIM 21450-205 dari kelas Hukum Perbankan dan Jaminan D. Adapun video ini yang saya buat untuk memenuhi nilai ujian tengah semester. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait lembaga pembiayaan atau bisa disebut leasing atau multi-finance. Selamat menyaksikan. A few moments later. Adalah pembahasan pembiayaan konsumen sebagai salah satu lembaga pembiayaan lebih banyak diminati oleh konsumen ketika mereka memerlukan barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau cicilan. Barang yang menjadi objek pembiayaan konsumen umumnya adalah barang-barang seperti alat elektronik, sepeda motor, komputer, dan alat-alat kepentingan rumah tangga yang menjadi kebutuhan konsumen itu sendiri. Nah, besarnya pembiayaan yang diberikan kepada konsumen umumnya relatif kecil, sehingga kandungan risiko yang mesti harus dipikul oleh perusahaan pembiayaan konsumen itu sendiri juga relatif kecil. Nah, lembaga pembiayaan termasuk bagian dari lembaga keuangan. Dalam melakukan kegiatan usahanya, lembaga pembiayaan lebih menekankan pada fungsi pembiayaan. Istilah lembaga keuangan lebih luas dibandingkan dengan lembaga pembiayaan. Nah, adapun bentuk hukum dan fungsi dari lembaga pembiayaan mengenai bentuk hukum badan usaha yang diberi wewenang untuk berusaha di bidang lembaga pembiayaan yang meliputi bank, lembaga keuangan, bukan bank, dan perusahaan pembiayaan yang ditentukan bahwa untuk perusahaan pembiayaan tersebut berbentuk PT atau koperasi. Nah, adapun perusahaan pembiayaan yang berbentuk PT tersebut dapat dimiliki oleh yang pertama warga negara Indonesia atau badan usaha Indonesia. Yang kedua badan usaha asing dan warga negara Indonesia sebagai usaha patungan. Yang ketiga dimiliki oleh pemilikan saham oleh badan usaha asing sebesar-besarnya adalah 85% dari modal yang disetor. Nah, selanjutnya mengenai fungsi dari lembaga pembiayaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, melengkapi jasa-jasa keuangan yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi kebutuhan pembiayaan dunia usaha yang terus meningkat dan semakin bervariasi. Yang kedua, fungsinya adalah mengatasi kebutuhan pembiayaan guna membiayai kegiatan usaha jangka menengah atau panjang yang berskala kecil dan menengah. Memberikan pola mekanisme pembiayaan yang bervariasi di antara bidang usaha dari lembaga pembiayaan tersebut yang meliputi satu, sewa guna usaha, yang kedua ajak piutang, yang ketiga ada modal ventura. Nah, dalam peraturan tersebut juga ditegaskan mengenai kegiatan usaha dari lembaga pembiayaan yang diuraikan sebagai berikut. Pertama, sewa guna usaha adalah merupakan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara leasing dengan hak opsi maupun leasing tanpa hak opsi, untuk digunakan leasing selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Dalam setiap transaksi leasing melibatkan tiga pihak utama. Yang pertama ada pihak lessor, merupakan perusahaan yang memiliki hak kepemilikan atas barang modal. Nah, perusahaan leasing menyediakan dana kepada pihak yang membutuhkan. Dalam usaha pengadaan barang modal, biasanya perusahaan leasing berhubungan langsung dengan pihak penjual atau supplier dan telah melunasi barang modal tersebut. Nah, lessor bertujuan untuk mendapatkan kembali biaya yang telah dikeluarkan untuk membiayai penyediaan barang modal dengan memperoleh keuntungan atau memperoleh keuntungan dari penyediaan barang modal dan pemberian jasa pemeliharaan serta pengoperasian barang modal. Nah, pihak leasing merupakan perusahaan atau pengguna barang modal yang dapat memiliki hak opsi pada akhir kontrak leasing. Nah, leasing yang memerlukan barang modal berhubung dengan lessor yang telah membiayai barang modal dan berstatus sebagai pemilik barang modal tersebut. Nah, barang modal yang dibiayai oleh lessor tersebut kemudian diserahkan penguasaannya kepada dan untuk digunakan oleh leasing dalam menjalankan usahanya. Pihak supplier merupakan penjual barang modal yang menjadi objek leasing. Harga barang modal tersebut dibayar tunai oleh lessor kepada supplier untuk kepentingan leasing. Nah, pihak supplier dapat berstatus perusahaan produsen barang modal atau pihak penjual biasa.
Yang ditinjau dari pihak leasing dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada capital lease atau financial lease, adalah kegiatan sewa guna usaha di mana penyewa guna usaha pada akhir masa kontrak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha berdasarkan nilai sisa yang disepakati bersama. Nah, tergolong capital lease jika memenuhi salah satu ketentuan berikut, yaitu adanya pemindahan hak milik atas aktiva yang disewakan kepada penyewa pada akhir masa lease, kemudian adanya mengandung perjanjian yang memberi hak kepada penyewa untuk membeli aktiva yang disewa sesuai dengan harga yang telah disepakati. Kemudian jangka waktu lease ialah sama atau lebih besar dari 75% taksiran umur ekonomis aktiva yang disewakan. Kemudian yang terakhir, nilai tunai dari uang sewa dan pembayaran sewa minimum lainnya sama atau lebih besar dari 90% harga pasar aktiva yang disewakan. Kemudian operating lease merupakan kegiatan sewa guna usaha di mana penyewa guna usaha tidak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha. Jenis leasing ini dapat disebut juga leasing biasa. Karena yang pertama, lessor memiliki objek leasing menyerahkan objek tersebut kepada leasee untuk digunakan dalam jangka waktu relatif pendek dari umur ekonomis barang modal tersebut. Kemudian, leasee atas penggunaan barang modal tersebut membayar sejumlah sewa secara berkala kepada lessor yang jumlahnya tidak meliputi jumlah keseluruhan biaya perolehan barang tersebut beserta bunganya. Hal ini juga dikenal sebagai sebutan non-full payout lease. Nah, kemudian lease menanggung segala risiko ekonomis dan pemeliharaan atas barang-barang tersebut. Leasee pada akhir kontrak harus mengembalikan objek lease kepada lessor. Dan yang terakhir, leasee dapat membatalkan perjanjian kontrak leasing sewaktu-waktu atau bisa disebut cancelable. Yang ditinjau dari pihak leasing dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada capital lease atau financial lease, adalah kegiatan sewa guna usaha di mana penyewa guna usaha pada akhir masa kontrak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha berdasarkan nilai sisa yang disepakati bersama. Nah, tergolong capital lease jika memenuhi salah satu ketentuan berikut, yaitu adanya pemindahan hak milik atas aktiva yang disewakan kepada penyewa pada akhir masa lease, kemudian adanya mengandung perjanjian yang memberi hak kepada penyewa untuk membeli aktiva yang disewa sesuai dengan harga yang telah disepakati. Kemudian jangka waktu lease ialah sama atau lebih besar dari 75% taksiran umur ekonomis aktiva yang disewakan. Kemudian yang terakhir, nilai tunai dari uang sewa dan pembayaran sewa minimum lainnya sama atau lebih besar dari 90% harga pasar aktiva yang disewakan. Kemudian operating lease merupakan kegiatan sewa guna usaha di mana penyewa guna usaha tidak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha. Jenis leasing ini dapat disebut juga leasing biasa. Karena yang pertama, lessor memiliki objek leasing menyerahkan objek tersebut kepada leasee untuk digunakan dalam jangka waktu relatif pendek dari umur ekonomis barang modal tersebut. Kemudian, leasee atas penggunaan barang modal tersebut membayar sejumlah sewa secara berkala kepada lessor yang jumlahnya tidak meliputi jumlah keseluruhan biaya perolehan barang tersebut beserta bunganya. Hal ini juga dikenal sebagai sebutan non-full payout lease. Nah, kemudian lease menanggung segala risiko ekonomis dan pemeliharaan atas barang-barang tersebut. Leasee pada akhir kontrak harus mengembalikan objek lease kepada lessor. Dan yang terakhir, leasee dapat membatalkan perjanjian kontrak leasing sewaktu-waktu atau bisa disebut cancelable. Kemudian, selain kedua bentuk leasing di atas, terdapat juga bentuk derivatif dari kedua leasing tersebut, yakni ada sell and leaseback atau jual dan sewa kembali. Dalam transaksi ini, leasee membeli terlebih dahulu barang modal atas namanya sendiri. Kemudian barang modal tersebut dijual kepada lessor dan selanjutnya oleh leasee disewa kembali dari lessor untuk digunakan kembali bagi keperluan usahanya dalam suatu bentuk kontrak leasing. Nah, biasanya untuk sell and leaseback ini mengambil bentuk financial lease, yang dimana direct finance lease merupakan poin kedua yang dimana terkait sewa guna usaha langsung. Nah, dalam direct finance lease ini, dalam transaksi ini, lessor membeli barang modal sekaligus menyewakannya kepada lease. Pembelian tersebut dilakukan atas permintaan leasee dan leasee juga yang menentukan spesifikasi barang modal,
harga dan suppliernya. Dengan kata lain, leasing berhubungan langsung dengan supplier dan lessor membiayai kebutuhan barang modal tersebut untuk kepentingan leasing. Nah, selanjutnya ada syndicated lease atau sewa guna usaha sindikasi. Dalam bentuk transaksinya, seorang lessor tidak sanggup membiayai sendiri keperluan barang modal yang dibutuhkan. Dalam pelaksanaannya, salah satu leasing company bertindak sebagai coordinator of leasing companies untuk menghadapi leasing dan juga supplier. Nah, yang selanjutnya adalah leverage lease, merupakan suatu jenis financial lease yang dimana pihak-pihak memberikan pembiayaan di samping lessor juga pihak ketiga. Pihak ketiga ini sering disebut dengan credit provider atau debt participant. Biasanya dengan leverage lease ini terdapat juga seseorang yang disebut manager, yakni pihak yang melakukan tender kepada lease dan mengatur hubungan dan negosiasi antar lessor, leasing, dan debt participant. Nah, selanjutnya adalah cross border lease, yang dimana merupakan leasing dengan mana pihak lessor dan pihak leasing berada dalam dua negara yang berbeda. Selanjutnya net lease, merupakan bentuk financial leasing yang dimana leasing yang menanggung risiko dan bertanggung jawab atas pemeliharaan barang dan membayar pajak dan asuransinya. Nah, kemudian ada net lease, merupakan bentuk financial leasing di mana leasing tidak hanya menanggung risiko dan bertanggung jawab atas pemeliharaan barang dan membayar pajak saja, bahkan leasing juga harus mengembalikan barang kepada lessor dalam kondisi ini dan nilai seperti pada saat mulainya perjanjian leasing. Selanjutnya terdapat full service lease, merupakan leasing dengan mana pihak lessor bertanggung jawab atas pemeliharaan barang dan membayar asuransi dan pajak. Selanjutnya, big ticket lease, merupakan leasing untuk barang-barang mahal, misalnya pesawat terbang, dan dengan jangka waktu relatif lama, misalnya 10 tahun. Selanjutnya ada captive leasing, merupakan leasing yang ditawarkan oleh lessor kepada langganan tertentu yang telah terlebih dahulu ada hubungannya dengan lessor. Yang selanjutnya adalah third party leasing, merupakan kebalikan dari captive leasing. Dalam transaksi ini, pihak lessor bebas menawarkan leasing kepada siapa saja. Nah, kemudian dilanjutkan dengan wrap lease, merupakan jenis leasing yang biasanya pihak lessor tidak mau mengambil resiko sehingga jangka waktunya lebih singkat dari biasanya. Dan yang terakhir terdapat straight payable lease atau seasonal lease dan return on investment lease. Di situ juga termuat di mana terkait perdagangan aset berharga, ajak piutang, usaha kredit, dan pembiayaan konsumen itu sendiri. Saat ini saya akan membahas terkait contoh kasus yang terdapat di lembaga pembiayaan atau perusahaan pembiayaan itu sendiri, yang dimana OJK membukukan kegiatan usaha PT Sejahtera Pertama Finance, yang dimana di situ si PT Sejahtera Pertama Finance ini melakukan pelanggaran yang dimana dengan ini diumumkan bahwa OJK telah membekukan kegiatan usaha perusahaan pembiayaan karena tidak memenuhi ketentuan. Yang pertama, Pasal 14 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang perizinan usaha dan kelembagaan perusahaan pembiayaan, yang dimana menyatakan bahwa perusahaan wajib mempunyai struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas paling sedikit fungsinya. Yang pertama, administrasi dan pembukuan. Yang kedua, pemasaran, analisis kelayakan pembiayaan, dan penagihan. Nah, selanjutnya terdapat manajemen risiko, termasuk pengendalian internal, dan yang terakhir juga ada penerapan prinsip pengenalan nasabah gitu. Yang kedua, Pasal 16 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 28/POJK.05/2014 tentang perizinan usaha dan kelembagaan perusahaan pembiayaan yang menyatakan sebagai berikut. Yang dimana pasal 16 ini dilanggar oleh PT Sejahtera Pertama Finance. Yang dimana pasal 16 ini berisikan pasal 16 ayat 1 pertama, perusahaan wajib menganggarkan program pengembangan kemampuan dan pengetahuan tenaga kerja. Pasal 16 ayat 2, perusahaan wajib menganggarkan dan merealisasikan 2,5% dari biaya pegawai dan pengurus sumber daya manusia perusahaan untuk pengembangan dan pelatihan pegawai. Nah, adapun pasal 16 ayat 3, pengembangan kemampuan dan pengetahuan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib dilakukan dalam bentuk program pendidikan dan pelatihan. Pasal 16 ayat 4, perusahaan wajib melaporkan pelaksanaan program pengembangan kemampuan dan pengetahuan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 secara tertulis kepada OJK paling lama 1 bulan setelah
tahun takwim berakhir untuk setiap tahunnya. Yang ketiga, pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, yang dimana pasal 17 ini juga dilanggar oleh PT Sejahtera Pertama Finance tentang perizinan usaha dan kelembagaan perusahaan pembiayaan, yang menyatakan bahwa perusahaan wajib terdaftar menjadi anggota lembaga penyedia informasi perkreditan yang ditetapkan oleh OJK. Nah, adapun pasal 45 ayat 3 di situ PT Sejahtera juga melanggarnya. Yang dimana di situ di pasal 45 ayat 3 itu menyatakan bahwa perusahaan wajib melaporkan penutupan kantor cabang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 secara tertulis kepada OJK paling lama 10 hari kalender terhitung tanggal sejak penutupan kantor. Nah, sehubungan dengan adanya pernyataan tersebut, dengan adanya pelanggaran pasal-pasal yang termuat dalam OJK, maka ditetapkan bahwa PT Sejahtera Pertama Finance ini akan dibekukan karena pelanggaran atau kelalaian yang dibuat oleh PT Sejahtera Pertama Finance ini. Sekarang kita sudah ada di dalam penghujung video pada kali ini. Sebelumnya saya mohon maaf bila ada salah kata, mohon maaf bila banyak salah kata. Dengan demikian video ini berakhir, saya ucapkan terima kasih dan Tuhan memberkati.